Ya, apa kabar pemirsa Suara Jember? Seperti yang kita ketahui pada tanggal 9 Desember 2020 lalu, Kabupaten Jember menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember tahun 2020. Ada 3 pasangan calon yang berkontestasi dalam pilkada dan sesuai dengan hasil perhitungan cepat versi lembaga survei, pasangan nomor urut 2 yaitu Hendy Siswanto dan Muhammad Firjon Barlaman ditetapkan sebagai pemenang pilkada. Nah, pemenangan ini pastinya bisa diperoleh dengan adanya upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelum pilkada ini. Seperti apa upaya yang dilakukan dan bagaimana detik-detik pernyataan kemenangan dua orang pasangan calon nomor urut 2 ini sesaat setelah pilkada berlangsung, kita simak tayangannya berikut ini. Berdasarkan hasil hitung cepat LSI versi Denny JA, paslon Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjon mengungguli 2 paslon lainnya, yakni Faida dan Salam. Bertempat di lokasi markas tim pemenangan Hendy Siswanto Center di Jalan Selawu, Kecamatan Patrang. Paslon Hendy Siswanto dan Gus Firjon menyampaikan pidato kemenangannya atas pemilihan kepala daerah Jember tahun 2020. Alhamdulillah pada sore hari ini terjawab sudah bahwa saya dan Gus Firjon betul-betul ikhlas ingin menyelesaikan persoalan. Untuk itu saudaraku sekalian, kalau hari ini dikatakan satu kemenangan, ini adalah bukan kemenangan saya dan Gus Firjon, tapi ini adalah kemenangan masyarakat Jember secara keseluruhan. Bagaimana rencana pasangan Hendy Siswanto dan Gus Firjon sebagai bupati terpilih versi hitung cepat untuk Jember 5 tahun ke depan? Inilah Suara Jember. Wis wayahe bangun Jember. Ya, pemirsa, menjadi sesuatu yang spesial tentunya ketika saat ini di studio KJTV Jember sudah hadir Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih dalam pilkada, Bapak Hendy Siswanto dan Muhammad Firjon Barlaman. Tanpa basa-basi langsung saya sapa kedua bintang tamu saya. Pak Hendy, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendy sehat ya? Alhamdulillah Mbak Ani. Sehat. Oh ya Pak Hendy, saya ucapkan selamat dulu. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar cucu Pak Hendy sudah lahir ini. Kalau nggak salah cucu yang ke berapa ini? Ke-6? Kalau beberapa hari yang lalu itu cucu saya yang kelima. Iya. Tadi pagi yang ke-6. Luar biasa sekali. Jadi Rahmat ini sepertinya terpilih jadi Bupati Jember, dianugerahi dengan 2 orang cucu yang lahir di waktu yang hampir bersamaan. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat Pak Hendy. Amin. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih banyak. Ya, kemudian di sini juga hadir pasangan beliau yang kemarin sudah berkontestasi di Pilkada Jember, Wakil Bupati Jember terpilih, Muhammad Firjon Barlaman atau yang biasa disapa oleh masyarakat Jember dengan sapaan Gus Firjon. Gus Firjon, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah Pak. Ya. Sehat nggih, luar biasa sekali. Sehat. Nah, tentunya hadir di studio KJTV Jember ini dalam rangka untuk memberikan kepada masyarakat Jember bahwa nanti di 5 tahun ke depan inilah nahkoda yang akan memberikan atau menuntun Jember insya Allah menjadi lebih baik lagi. Amin. Alamin. Nah, saya langsung saja ingin ngobrol dengan Pak Hendy ini. Pak Hendy, ini kan sudah dinyatakan menang meskipun versi quick count, tapi kan tinggal menunggu hasil dari KPU saja kan, tapi secara quick count insya Allah sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2020 kemarin dan akan dilantik sebagai Bupati Jember di next atau di periode ke depan. Bagaimana sih kalau boleh tahu proses suka dan duka sejak awal merencanakan hingga sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini? Kalau diceritakan semua butuh 4 jam gitu. 4 jam, oke. Tapi mungkin bisa diringkas saja agar masyarakat juga bisa merasakan motivasinya seperti apa ini. Jadi berawal dari tahun 2009 pertengahan bulan April 2019 kami mencoba ingin melihat kondisi Jember pada saat itu kok sepertinya harus ada perbaikan, tentunya banyak macam hal yang menjadi saya maju di situ dan
bekal yang pertama adalah melihat kondisi Jember yang sedang kurang menarik pada saat itu ya, sampai sekarang sepertinya. Dan saya izin pada keluarga untuk maju, ternyata diizinkan. Yang paling lucu lagi, saya kan bukan orang politik, saya juga bukan orang dari partai politik. Gitu. Tentunya saya bingung bagaimana majunya ini gitu. Majunya ini harus melamar kemana caranya? Itu pun kami nggak paham juga bagaimana kami harus mendapat rekom, apa rekom itu? Gitu. Ternyata memang harus lewat partai, partai nanti merekom kita. Sangat betul-betul beginner betul saya. Betul-betul beginner betul, tapi semangat kami adalah semangat ingin bagaimana ada satu perubahan yang cepat di Jember, karena background saya yang memang pernah menjadi birokrat itu ada satu melihat Jember ini harus, kalau seperti ini ada risiko-risiko yang kurang menarik di situ, dan ini menjadi penyemangat saya untuk maju. Dan pada saat kami mendapatkan beberapa rekom dari beberapa partai, alhamdulillah kami berjalan bersama-sama Gus Wirjon, dan saya sangat yakin bahwa kalau saya bergerak dengan Gus Wirjon, di mana beliau juga punya background yang cukup kuat di dalam tentang apa ya, keagamaan di Jember ini kan tentang kondisi masyarakat yang sangat religius di Jember ini. Saya backgroundnya kurang kuat untuk gitu. Tentunya kami bukan orang santri, kami orang kampung ya, orang kampung, tapi kami lahir di Jember. Saya harus bersama-sama Kiai, sama Gus, yang betul-betul orang Jember asli betul. Begitu Gus Wirjon bersama-sama Gus Wirjon menjadi satu motivasi yang lebih kuat lagi saya untuk maju ke depan. Meskipun beliau berkali-kali nggak mau. Saya sedikit terus merayu beliau, pokoknya harus mau, gitu. Harus mau, dan alhamdulillah memang ini semua memang harus melalui proses perjalanan itu. Dan lebih-lebih lagi begitu kami udah daftar, kita mulai daftar KPU dan kita mulai kampanye, Masya Allah. Sambutan masyarakat luar biasa. Sambutan masyarakat luar biasa, dan suka dukanya seimbang. Sukanya dan dukanya juga seimbang. Tapi memang orang ada yang nggak yakin, ada yang yakin melihat kami maju ini, dan belum pernah punya pengalaman hal itu. Gitu. Bermacam-macam, tapi alhamdulillah setelah berjalan pesta demokrasi ini selesai, sungguh saya melihat Jember sangat istimewa. Dan ternyata apa yang menjadi prediksi saya awal bahwa Jember tempatnya orang hebat, ini terbukti, Mbak Ani. Dan ini tinggal saya dengan Gus Wirjon untuk membuktikan. Kalau kemarin kita hanya menyampaikan dengan kata-kata saja, menyampaikan visi misi, kata-kata saja, tidak ada buktinya. Ada buktinya, saatnya sekarang kami akan membuktikan itu. Menarik sekali ini. Saya ingin ke Gus ini. Betul Gus, seperti yang disampaikan Pak Hendi tadi. Jenengan pernah awalnya menolak ini saat dipinang Pak Hendi untuk maju di pilkada. Ceritakan Don Gus. Iya, betul sekali Mang. Kalau tidak salah, seingat saya secara langsung Pak Hendi sudah 4 kali. 4 kali. Dan yang melalui yang lainnya melalui istri beliau juga saudara-saudara saya itu lebih banyak lagi. Sampai akhirnya kemudian kami ditugasi oleh para kiai. Nah, ini pula yang kemudian membuat saya bersedia mendampingi Pak Jendi, karena memang ada titah dari para kiai. Di mana kemudian selama kita terjun, karena saya absen di dunia politik tuh 11 tahun, Mbak. Kalau tidak salah Gus Wirjon juga pernah menjabat sebagai legislator betul Provinsi sekali. Jawa Timur. Nah, 2 kali saya di Kabupaten Kediri, 1 periode, kemudian di Jawa Timur. Artinya saya sedikit banyak sudah tahu lah bagaimana seluk-beluk politik. Kemudian kita vakum, berhenti, menarik diri, back to barak. Itu hampir 11 tahun. Dan ternyata Pak Jendi mendesak terus kepada saya. Dan kemudian setelah melihat keadaan Jember, ini memang ada keterpanggilan, Mbak. Di samping kemudian ada tugas dari Kiai, ada keterpanggilan hati sebagai putra daerah asli sama dengan Pak Jendi. Apalagi kedua orang tua kami ini ada kedekatan khusus. Ya, sehingga nyambung. Dan alhamdulillah suka dukanya selama kampanye dan sebagainya ini. Yang pertama,
dengan bertemu banyak orang saya menambah persaudaraan, Pak. Iya. Nambah saudara. Yang semula tidak kenal bisa tahu, yang semula kita tidak tahu daerah pelosok kayak ini, kita kemudian kami ke sana bisa tahu. Betapa kita bisa melihat potensi Jember dengan keindahan alamnya, tetapi belum tersentuh dan sebagainya, seperti Tancak dan sebagainya itu. Tapi dukanya itu kita kemudian melihat bahwa ternyata masyarakat kita ini masih banyak yang kesulitan. Baik kesulitan untuk mengakses jalan, kesulitan untuk mengakses air bersih, kesulitan untuk ekonomi, dan masih banyak lagi. Ini yang kemudian kita sedikit prihatin dengan keadaan yang ini, dan kita ini membuat penyemangat kita gitu. Motivasi Pendorong kita, motivasi untuk kemudian berjuang, berusaha secara maksimal. Bahwa nanti hasil kayak apa, kita berdua serahkan kepada yang kuasa. Sebenarnya hasil ini sudah bisa diprediksi atau benar-benar sebuah semacam surprise kejutan gitu di detik terakhir? Memang tone-nya itu positif, Pak. Positif dari awal. Sejak awal itu, tone-nya positif. Pertama bahwa dukungan kepada kami ini terus mengalir, Pak. Terus mengalir. Baik dari terutama dari kalangan pondok pesantren. Karena apa? Memang pesantren selama periode ini tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Padahal pesantren ini jasanya luar biasa terhadap negeri ini, ya. Sebelum ada lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia ini, pesantren, pendidikan pesantren sudah ada sejak lama. Iya, betul sekali. Nah, tetapi ini tidak mendapatkan perhatian pada periode ini, sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Sehingga ketika kami yang backgroundnya pesantren ini ikut dalam kontestasi ini, nah ini dukungan itu begitu mengalir, luar biasa. Akhirnya menjadi penyemangat. Sehingga ini kami sedikit optimis lah gitu, optimis. Walaupun tidak yakin ya, tapi optimis. Optimis ada. Optimis insya Allah ini. Baru di detik-detik terakhir akhirnya dinyatakan menang. Betul sekali. Dan secara versi Quick Count sudah dinyatakan menang, tinggal menunggu hasil KPU. Dan rencananya dilantik sekitar bulan Februari 2021 insya Allah. Ya Pak Hendi, ini rencana akan dilantik pada Februari 2021 tahun depan, tapi tinggal beberapa hari lagi kita menuju tahun depan, yang pastinya akan ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang akan jadi prioritas nantinya Pak Hendi? Jadi gini Mbak Ani, kalau ngomong prioritas semua prioritas. Jadi nggak ada pilih-pilih sebenarnya. Cuma kita harus menyesuaikan dengan APBD yang ada. Tentu APBD yang ada itu harus kita maksimalkan. Pertama, yang kedua, seluruh kebijakan apapun harus orientasinya itu langsung harus menyentuh ke lapisan bawah. Harus langsung menyentuh di lapisan yang paling bawah. Tidak boleh ini hanya untuk di kota saja, atau sebaliknya ini hanya untuk desa saja. Tidak boleh. Ini harus kebijakan harus seperti itu. Apapun bentuk kebijakannya, apapun. Dan itu karena kita banyak pilihan, banyak sekali kayak begitu. Jadi sekarang kami pemikiran yang berikutnya, bagaimana saya harus mencari duit sebanyak-banyaknya. Bukan dari APBD, tapi saya harus tarik dari provinsi atau tarik dari APBN, harus tarik dari investor. Itu harus saya berusaha untuk tarik mereka semua supaya mereka make sure yakin bahwa di Jember ini punya masa depan. Taruh uang di Jember bisa menguntungkan. Nah, itu harus kami melakukan itu. Jadi harus ada akselerasi di situ. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ini tadi kita melihat selama 5 tahun periode terakhir ini kan agak lumayan kerusakannya, harus melakukan maintenance-nya juga harus lumayan ini. Apalagi sekarang seperti musim hujan seperti ini, Mbak. Musim hujan seperti ini kerusakan jalan yang kemarin itu masih 32%. Gitu. Saat ini tambah ya kerusakannya. Mungkin bisa separuhnya rusak, Mbak. Separuh rusak. Namun demikian, ini jalan ini adalah daya ungkit awal untuk sarana prasarana penunjang ekonomi kita. Kami akan selesaikan nanti dalam waktu cepat untuk berjalan. Karena bagaimanapun masyarakat seperti yang Pak Hendi bilang tadi, daya ungkitnya dimulai dari akses untuk mendapatkan jalan ya. Jadi ini yang memang menjadi prioritas nanti. Itu prioritas utama. Mereka bergerak kegiatan apapun aktivitas harus lewat itu. Itu harus dirasakan pada seluruh lapisan. Seluruh lapisan sampai di pinggir gunung pun. Sampai di pinggir gunung pun harus terasa gitu. Jadi sampai gunung sampai jalan mulai dari kota sampai desa nantinya akan memperoleh akses yang sama demi pemerataan ekonomi pastinya. Dan harus cepat ya. Harus cepat. Nggak boleh lama tahun bertahun-tahun apa itu nggak boleh. Jadi ada prioritas di tahun pertama Bapak berdua ini
menjabat nantinya? Ya, Insya Allah, paling lebih 6 bulan aja 6 selesai. bulan, bahkan kurang dari 1 tahun. Luar biasa sekali semangatnya. Insya Allah. Oh ya, Bapak flashback ke belakang sedikit sih di masa kampanye kemarin. Mungkin ada nih pengalaman-pengalaman unik ketika Bapak berdua ketemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah ketemu, tapi ketika jenengan maju akan maju dalam pilkada pastinya akan menjelajah seluruh daerah Kabupaten Jember. Ada kemungkinan akhirnya bertemu dengan mungkin teman kecil atau mungkin orang-orang yang sebelum tidak pernah ketemu. Saya ingin ke Gus Firjan dulu. Mungkin ada bertemu dengan teman-teman semacam itu, Gus, yang unik. Iya, terima kasih. Jadi memang banyak sekali kami mengalami pengalaman-pengalaman baru. Orang yang sebenarnya kita tidak kenal kemudian bisa ketemu, kemudian bisa kenal. Teman-teman lama yang sudah teman SD dan sebagainya itu ketemu juga. Dan ada lagi yang unik yang saya tidak bisa lupakan. Jadi waktu kampanye di salah satu desa itu kemudian kami ini dihentikan di pinggir jalan. Sebelum masuk ke lorong ke gang gitu ya. Itu kemudian kami diarak pakai bentor. Bentor. Ini saya kebetulan sama istri waktu itu. Dan ini kemudian kayak karnaval gitu, kayak manten baru diarak gitu. Dan begitu ada apa namanya itu kita lewat di kampung-kampung itu, semua orang keluar ini. Dan melambaikan tangan, ini yang membuat kami terharu gitu. Padahal mereka tidak kenal dengan kita. Ini saya rasakan bahwa ini betapa masyarakat Jember ini ingin ada perubahan. Betul. Ini yang saya rasakan. Hingga kemudian ya haru yang ada dalam diri kami gitu. Jadi benar-benar melihat semangat masyarakat waktu itu real, antusias sekali. Sampai ada yang pengguna jalan itu berhenti sempat turun dan hanya sekedar moto gitu. Foto. Mengabadikan momen yang mengabadikan seperti itu. Adalah momen langka dan luar biasa. Itu. Kalau Pak Edi mungkin ada hal unik yang berkesan sampai sekarang. Aduh, banyak sekali. Supaya teman-teman kami, karena kami juga pada saat kami di birokrat, kami meninggalkan Jember tuh 23 tahun, Mbak. 23 tahun. Tapi setiap minggu kami pulang ke Jember. Pulang ke Jember, setiap minggu ketemu keluarga sehari cuman, balik lagi itu selama 23 tahun. Saya tinggal di Jember yang paling lama tuh setiap Idul Fitri, 9 hari. 9 hari. Tapi selain Idul Fitri saya pulang ke pekerjaan dan saya hobi pekerja. Saya suka kerja dan saya kerja sangat suka. Jadi tinggal tunggu teman-teman ntar lagi kerja bersama saya. Dan ketemu teman-teman lama, teman-teman SD, SMP itu seneng dan terharu dan sering kami pulang tuh menangis saya itu. Kenapa kawan-kawan kami masih di desa-desa terutama, loh kok begini, ya begini. Kok begitu jejer sama saya loh, maaf ya, kok muda saya kayaknya ya gitu. Muda saya pikir saya ngelihat aku kerja apa, gini, duh susah kamu ya. Ternyata mereka mungkin tingkat ekonominya sedih nih saya kalau diterusin saya bisa menangis nanti mungkin ingat. Saya bilang doain ya, kamu harus dukung saya, dukung saya sama Gus Firjan. Kenapa harus dukung saya? Saya benar, saya ini untuk Anda. Siap melayani. Siap akan melayani Anda semua, teman-teman masyarakat Jember ini. Tak layani betul kamu. Saya ingin balas ini kawan-kawan ini dengan masyarakat Jember ini dengan apa yang sudah kami terima kayak saya penduduk Jember seperti ini, kawan-kawan saya dan masyarakat Jember yang lainnya juga tidak seperti apa yang saya rasakan ini. Saya belum bisa menerima itu dan tentunya ini bukan hanya dibuktikan dengan kata-kata. Sekali lagi saya tunggu, saya udah keburu kapan tanggal pelantikannya untuk ingin segera membuktikan bahwa saya bisa berbuat lebih baik untuk Jember, mungkin kurang lebih seperti itu. Pemirsa, Suara Jember cukup menarik kan apa yang sudah kita obrolkan, tapi jangan kemana-mana karena akan ada hal menarik lagi yang kita gali dari kedua sosok inspiratif ini setelah yang berikut ini.